Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi dan pembahasan modul PPG dalam jabatan tahun 2024 yang bisa teman-teman gunakan sebagai latihan ya Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Apa kita bersiap ya, karena nanti pengumuman itu sudah sebentar lagi ya Bapak Ibu guru, jadi wajib bersiap untuk melaksanakan PPG dalam jabatan tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu guru. Mengingatkan lagi ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang datanya itu belum update, ini ada pemberitahuan dari PPG Kemendikbud ya, teman-teman ya. Ada beberapa poin yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah melakukan verbal PTK, ya kan, berkaitan dengan nama, NIK, dan tanggal lahir di verbalptk.data.kemendikbud.go.id. Kemudian yang kedua ada riwayat pendidikan formal. Ini diupload di ptk.data.kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman ngecek aja, nanti kalau datanya sudah sesuai berarti ya tidak ada masalah. Tetapi kalau datanya teman-teman belum sesuai berarti diperbaharui. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada riwayat karir guru. Nah, ini di aplikasi Dapodik seperti biasa. Kemudian yang terakhir adalah status sekolah induk, tidak boleh lebih dari satu, status kepegawaian dan jenis PTK melalui manajemen dinas pendidikan. Oke, jadi ini teman-teman meminta bantuan operator sekolah ya. Operator untuk mengecek dan memvalidkan data supaya datanya itu up to date, seperti itu. Kemudian langsung saja kita ke modulnya. Nah, ini terakhir tanggal 30 Juni ya, masih lama sih, masih aman teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa modul yang harus teman-teman kuasai ya, sebagai persiapan teman-teman untuk menghadapi PPG dalam jabatan 2024 yang pure menggunakan aplikasi PMM ya, atau platform Merdeka Mengajar. Nah, ini semuanya ada di PMM, teman-teman bisa berlatih aja. Sebenarnya ini bukan PPG, bukan modul PPG, cuma sebagai latihan. Apa salahnya ya teman-teman ya? Oke, langsung aja kita ke modulnya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti langsung aja buka PMM login di Google. Nanti langsung otomatis kita masuk. Nah, ini punyanya Kak Furkan sendiri ya, teman-teman ya. Di sini langsung aja klik pelatihan mandiri. Nah, di sini ada mengajar, inspirasi, bukti karya. Kita fokus pada modul ya, teman-teman ya. Kita fokus pada modul. Kemudian di sini ada progress topik. Nah, di sini aku kan sudah menyelesaikan modul tentang kurikulum merdeka ya teman-teman. Kemudian ini tinggal aksi nyatanya, ini belum ya. Jadi belum melakukan aksi nyata teman-teman. Ini bisa diganti-ganti sesuai teman-teman yang inginkan ya. Misalkan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, atau membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Nah, ini teman-teman misalkan ganti ini ya nggak apa-apa. Kita pilih, kemudian kita klik buka rincian. Nah, di sini aksi nyatanya ini beberapa poin yang harus teman-teman lakukan ya. Aksi nyata. Balas strategi penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Misalkan membuat modul ajar, APP Plus, atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian praktikkan rancangan strategi Anda di kelas. Mintalah umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis. PAUD dan SD fase A dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia. Undah dokumen yang berisi, yang pertama ada dokumentasi, poin 1, poin 2 dapat berupa dokumentasi kegiatan paparan media publikasi. Aksinya dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi deskripsinya masing-masing. Pastikan Anda sudah mengunggah aksi nyata yang diekspor sesuai panduan ini. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah ada panduannya, teman-teman tinggal melakukan aksi nyata ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita kembali ke tadi. Oke, kita lanjutkan ke modulnya, teman-teman ya. Di sini progress topik. Nah, teman-teman bisa pilih topik ya, teman-teman. Nah, di sini kita urutkan dengan yang paling baru. Di sini kita ke Merdeka Belajar. Nah, di sini Kak Furkan sudah mempelajari modul 1, kita pelajari modul 2. Nah, nanti
kita fokus mendidik dan mengajar. Pastinya nanti sesuai dengan apa mata kuliah PPG nantinya teman-teman ya. Berdasarkan modul-modul referensinya itu pasti dari sini, pasti ada yang sama. Oke, langsung aja kita ke pelajari materi. Nah, ini nanti seperti biasa teman-teman ya. Teman-teman wajib ini mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh, dan yang terakhir adalah kerjakan post test. Yang pertama, mendidik secara menyeluruh. Oke, mendidik secara menyeluruh ini kita disuruh melihat video dulu. Oke, seperti biasa. Oke. Nah, di sini kita klik saja. Nah, kita dengarkan apa videonya, teman-teman. Ini Bapak Iwan Sahril, Dirjen GTK kita. Oke. Nah, ini ada referensinya. Teman-teman kalau mau lihat full ya terserah. Kalau mau skip-skip ya nggak apa-apa. Nah, ini sementara kita skip-skip aja ya teman-teman ya. Nah, ini pendidikan tempat menaburkan benih-benih. Oke lah, siap. Nah, ini. Nah, ini kita skip-skip aja. Yang penting nanti sudah full. Nanti kita close. Nanti secara otomatis ya sistem itu sudah centang hijau. Berarti sudah centang hijau berarti kita sudah melakukan gitu loh teman-teman, mendidik secara menyeluruh. Nah, sekarang langsung aja kita latihan pemahaman, ngerjakan soal nih kita. Oke. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah Nah, ini kita cek aja jawabannya ya teman-teman ya. Tempat menaburkan benih-benih kebudayaan. Oh, tadi ada benih-benih ya, benih-benih kayaknya ini ya kan. Kita jawab aja. Oh, salah teman-teman ya. Oke. Semua benar ternyata. Oke. Tentunya jawabannya adalah semua benar. Definisi pendidikan. Oke, lanjut. Nah, ini kita kembali ke materi. Nah, ini sudah kita lakukan ya. Misalkan kita klik ya langsung ya, teman-teman. Pertanyaannya beda ini ya. Berdasarkan pendidikan. Ini semua benar ya, ini akhirnya benar ini ya, diulang saja teman-teman ya. Oke, lanjut kerjakan latihan. Oke, kita lanjut kembali ke materi. Oke, di sini sudah centang hijau teman-teman ya. Apa sudah centang hijau? Teman-teman bisa menulis refleksi Anda di sini. Dan untuk refleksi teman-teman bisa copy paste di sini aja teman-teman ya, nggak usah pakai itu ya kan. Nah, ini refleksinya. Oke, kita copy aja seperti ini. Ini sistem ya yang menilai ya kan. Nah, ini kita refleksi di sini. Yang penting ada kata-katanya dan minimal itu ada 50 karakter. Nah, kita klik aja. Kita simpan. Oke, langsung centang hijau teman-teman ya. Oke, langsung centang hijau. Intinya kita belajar mendidik itu secara menyeluruh. Jadi nggak boleh setengah-setengah seperti itu. Kemudian lanjut ke pendidikan selama 1 abad. 1 abad. Oke, kita percaya pendidikan. Nah, ini nonton video lagi teman-teman ya. Ya, nonton aja. Nah, ini modul mendidik dan mengajar. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Ini kita skip aja nggak apa-apa teman-teman ya. Diskriminasi, oke. Terbukti masih relevan. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah teman-teman close nih, ya kan? Kita close. Secara otomatis kalau kita close, oke. Ini centang hijau teman-teman ya. Oke, centang hijau pendidikan selama 1 abad aman. Sekarang kita latihan pemahaman. Manakah budaya pendidikan zaman kolonial yang sudah tidak lagi dipraktikkan di kelas? Oke. Sementara berdengung kelas saat mereka lalai mengerjakan tugas. Ini masih ya. Ini dari tes pengetahuan setiap mata pelajaran. Cara pembuatan tugas dilakukan seragam. Sudah tidak lagi dipraktekkan di kelas. Benar berdengung saat mereka lalai mengerjakan tugas. Nah, ini saat belajar murid duduk rapi menghadap depan dan kelas hening masih dilakukan ya teman-teman ya. Nah, ini kayaknya ini meminta murid berdiri di depan kelas. Sepertinya ya teman-teman, kita jawab. Salah. Ini ada memukul murid tadi ya. Oke. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Oh ya, oke, kita lanjut kembali ke materi. Nah, ini otomatis kita centang hijau ya teman-teman, memukul murid ya. Kita lanjut. Nah, ini centang hijau. Oke, kemudian reflektif seperti biasa kita nulis saja sesuai dengan itu. Kalau teman-teman mau nulis sendiri ya silahkan teman-teman ya. Ini kita copy paste saja di sini. Misalkan yang penting ada katakanlah kalimatnya ya teman-teman ya. Kita kalimatnya.
Kita klik dulu, oke. Kita tempel teman-teman. Kita simpan. Oke. Nah, di sini otomatis centang hijau teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah menjadi manusia secara utuh. Oke, seperti biasa kita nonton video dulu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa menontonnya secara utuh atau skip juga tidak apa-apa teman-teman ya. Tidak ada acuan ya kan. Yang penting centang hijau intinya. Oke. Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul. Kita sebagai pendidik kita skip aja. Nganu murid kebutuhan lahir dan batin. Oke. Oke, siap. Semua jenjang pendidikan. Pengaplikasi mengingat. Oke. Kalau sudah teman-teman bisa close. Lah, ini otomatis centang hijau menjadi manusia secara utuh. Kemudian latihan pemahaman, pendidikan atau tuntunan harusnya memberikan murid pendidikan lahir dan batin harusnya ya. Pendidikan lahir dan batin. Nah, ini kayaknya. Betul teman-teman ya, pendidikan lahir dan batin. Kemudian lanjut. Kembali ke materi. Kemudian seperti biasa, cerita reflektif kita ambil dari sini aja. Kalau teman-teman punya reflektif sendiri juga tidak apa-apa. Intinya kan inti dari materi ini ya, seperti itu. Kita coba cerita reflektifnya kita copy paste di sini ya teman-teman ya. Kita klik dulu. Oke, kita tempel, kita simpan. Oke, secara otomatis centang hijau. Langsung kita mengerjakan post test. Nah, ini teman-teman bisa belajar dulu atau kalau langsung aja juga nggak apa-apa. Kita gas saja. Mulai soal dapat dikerjakan secara acak, namun wajib dijawab semuanya. Kita kerjakan sesuai dengan pemahaman kita ya teman-teman ya. Oke. Pengembangan budi pekerti olah rasa karakter jasmani murid melalui pendidikan tidak dapat dibahasakan karena merupakan pokok pembelajaran dalam pendidikan. Ini kayaknya ya teman-teman bisa ngerjakan aja sendiri. Berada manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah berikut kecuali berkuasa atas kehendak sendiri. Pokoknya pilih yang negatif, pasti salah itu. Dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantoro untuk mencapai keluhuran manusia. Memerdekakan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar seperti kecuali, berarti cari yang salah teman-teman ya. Berperasaan, bekerja bersama, mengatur orang lain. Kayak ini ya teman-teman ya, mengatur orang lain. Ya kan, mampu mengatur dirinya sendiri agar kayaknya ini ya. Kita coba lanjut aja. Hanya banyak pertanyaannya. Definisi dari mendidik yang paling tepat. Menuntun segala kualitas pada murid agar dapat mencapai keselamatan. Menuntun kehidupan murid agar dapat menghadapi perubahan lingkungan. Mengajarkan murid mengenai hal-hal yang belum diketahui. Menuntun skala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan. Kayaknya ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Hanya fokus pada orientasi kognitif dalam pembelajaran dapat menyebabkan Emosian terabaikan untuk sekolah sebenarnya tidak sesuai. Kayak ini ya, perkembangan kecepatan emosi sosial terabaikan. Kita lanjut aja teman-teman ya. Sifat pendidikan yang paling sesuai dengan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantoro. Humanis pasti ya, semuanya ada ini. Kerakyatan, kebangsaan, oportunis, intelektual. Kayaknya yang ini ya teman-teman ya, yang intelektual. Intelek. Lanjut. Ki Hajar Dewantoro mendasarkan pendidikan sebagai tuntunan, artinya ini dalam proses pembelajaran, tuntunan murid untuk beradaptasi, tuntunan dalam hidup, tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Kayaknya ini ya teman-teman ya, yang D ya. Kita lanjut aja dulu. Berikut pernyataan yang sesuai terkait pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tuntunan adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan adalah salah satu bagian dari tuntunan. Tuntunan ya.
Tuntunan adalah salah satu bagian dari pendidikan. Kayaknya B kayaknya teman-teman ya. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran. Kayak ini ya. Kita coba cek aja, nanti kita lihat nilainya. Berikut ini adalah bentuk praktek pengajaran, kecuali berarti yang bukan pengajaran ya teman. Membuat puisi oke. Amati minat oke. Murid mempelajari ragam puisi yang disampaikan oleh guru oke. Guru minta murid membuat puisi sesuai teori yang diajarkan oke. Praktek ya teman-teman ya. Praktek itu berarti melakukan teman-teman ya. Melakukan berarti mengamati, mempelajari. Meminta murid membuat puisi sesuai teori yang diajarkan. Kayaknya ini mengamati, ini bukan kayaknya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Menurut Gajah Dewantara, salah satu hasil dari tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan-kekuatan yang dimiliki murid adalah salah satu hasil dari tuntunan arah minat, perubahan karakteristik diri, perubahan dasar hidup, dan tumbuh kembangnya. Kayaknya ini. Kita next saja. Menurut Gajah Dewantara, merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan batin. Tuntunan pendidikan pengajaran. Nah, ini antara pendidikan ya, kayaknya ya teman-teman ya. Pendidikan merupakan cara menyampaikan ilmu. Nah, kayak ini. Menurut Gajah Dewantara, sistem pendidikan Barat mengandalkan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya olah rasa, pendidikan dan pendidikan intelektual, pendidikan emosional dan olah rasa. Kayaknya yang dia aja ya teman-teman ya. Kita coba aja, kita kumpulkan aja. Nah, teman-teman ini belum cukup dikuasai ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita kembali ke modul. Ini belum centang hijau, teman-teman wajib mengulanginya. Nah, di sini ada jawaban 6 jawaban yang salah. 1 2 6 8 10 11. Nah, 1 2 6 8 10 11. Nah, ini teman-teman bisa mengecek di sini. Sebentar. Nah, ini kita close dulu aja. Ya keluar. Nah di sini teman-teman, ini centang hijaunya apa belum ya teman-teman ya. Di sini teman-teman wajib mempelajari, perlu dipelajari ulang. Nanti teman-teman wajib mempelajari ulang. Seperti itu. Jadi teman-teman cek aja modul-modulnya itu dipelajari secara menyeluruh ya kan, seperti itu. Oke, seperti itu dulu bahas modul dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.